membahas mulai dari karakteristik kepemimpinan demokratis. Yang pertama, kemampuan pemimpin mengintegrasikan organisasi pada peranan dan porsi yang tepat. Yang kedua, mempunyai persepsi yang holistik. Yang ketiga, menggunakan pendekatan yang integralistik. Yang keempat, organisasi secara keseluruhan. Yang kelima, menjunjung tinggi harkat dan martabat anggota. Yang keenam, anggota berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang ketujuh, terbuka terhadap ide, pandangan, dan saran anggotanya. Yang kedelapan, bersifat rasional dan objektif. Yang kesembilan, memelihara kondisi kerja yang kondusif, inovatif, dan kreatif. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai ciri gaya kepemimpinan demokratis. Yang pertama, otoritas kepemimpinan tidak mutlak. Yang kedua, pemimpin bersedia membagi wewenang kepada anggota dan anggota diberi kesempatan untuk memberikan pendapat. Yang ketiga, keputusan dan kebijakan dibuat bersama antara pemimpin dan anggota. Yang keempat, komunikasi dua arah. Yang kelima, pengawasan dilakukan secara adil. Yang keenam, pujian dan kritikan kepada anggota diberikan secara seimbang. Yang ketujuh, ada suasana saling percaya dan menghormati. Dan yang terakhir, tanggung jawab dibagi dengan anggota. Oke Bapak Ibu, saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa kelebihan dan kekurangan yang saya lihat setelah menerapkan sistem kepemimpinan yang demokratis. Jadi untuk kelebihan dulu, yang pertama itu ada hubungan antara pemimpin dan bawahan itu harmonis dan tidak kaku. Kemudian yang kedua, keputusan dan kebijaksanaan itu diambil melalui diskusi sehingga bawahan akan merasa lebih dihargai dan dibutuhkan peranannya. Lalu yang ketiga itu mengembangkan daya kreatif dari bawahan karena dapat mengajukan pendapat dan saran. Lalu keempat, bawahan akan merasa lebih percaya diri dan nyaman sehingga bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk menyelesaikan tugasnya. Dan yang terakhir, tidak mudah lahir kubu oposisi karena adanya pemimpin dan bawahan yang sejalan. Nah, kita juga bisa lihat pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 2, di mana kedaulatan itu berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi, pemerintahan itu berdasarkan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, di mana rakyat itu bisa jadi seorang pemimpin, bukan orang-orang yang terlahir secara spesial saja. Kemudian, kita juga bisa melihat pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, 28E ayat 3, di mana hak setiap warga negara Indonesia itu diakui. Dan di masa modern ini kita bisa melihat kalau pemerintah itu berusaha untuk mendengarkan setiap pendapat dari masyarakatnya, salah satunya itu dengan aplikasi lapor, di mana di situ kita bisa mengutarakan protes terhadap program pemerintah yang dirasa kurang tepat. Nah, oleh karena itu sebenarnya era modern ini juga membuka lebih banyak peluang untuk kita mengembangkan pendapat. Begitu Bapak Ibu. Oke, ini kan tadi Bapak Ibu telah menjelaskan mengenai kepemimpinan demokratis. Tapi sebenarnya ada banyak lagi definisi kepemimpinan. Nah, secara general itu di dunia ini ada 4 kepemimpinan yang paling sering digunakan dan yang paling diakui. Nah, yang pertama jelas adalah kepemimpinan demokratis. Mana kepemimpinan demokratis ini itu pemimpinnya selalu meminta tanggapan dari bawahannya. Jadi pemimpin itu akan cenderung meminta saran, kritik, feedback, dan tanggapan dari para bawahannya, di mana tanggapan-tanggapan ini nantinya akan dijadikan bahan dasar untuk diskusi pengambilan keputusan yang dinilai paling baik dan tentunya yang paling banyak disetujui oleh orang lain. Nah, di sini kan kepemimpinan itu demokratis. Jadi anak buahnya itu akan aktif dan juga berkontribusi besar terhadap perusahaan. Oleh karena itu dalam kepemimpinan ini jadi komunikasi dua arah, yaitu antara pemimpinnya dan bawahannya. Jadi pemimpin berkomunikasi kepada bawahannya dan bawahannya juga punya hak untuk berkomunikasi kepada pemimpinnya. Nah, contoh yang paling terkenal di Indonesia sendiri ada Bapak B.J. Habibie, yaitu Bapak Demokrasi Indonesia. Kepemimpinan yang berikutnya itu ada kepemimpinan karismatik, di mana seperti yang kita ketahui bahwa pemimpin karismatik ini yaitu emang telah terlahir dengan bakat untuk memimpin. Jadi pemimpin karismatik ini mempunyai karisma yang besar dan juga daya tarik yang sangat tinggi, sehingga para bawahannya itu secara ikhlas dan atas kemauan diri sendiri mengikuti arahan dan perintah dari pemimpinnya. Nah, contoh paling terkenal Indonesia itu ada Presiden pertama Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Nah, kemudian yang ketiga ada kepemimpinan otokratis, di mana pemimpinan otokratis ini lebih dikenal dengan pemimpin otoriter. Nah, pemimpin otoriter ini biasanya berbeda sekali dengan
ke kepemimpinan demokratis, di mana pemimpin otoriter dia lebih self-oriented. Nah, pengambilan keputusan itu pun dilakukan hanya berdasarkan penilaian sudut pandangnya sendiri, tanpa memperdulikan nilai dari orang lain. Oleh karena itu, pengambilan keputusannya ini bersifat mutlak dan bawahannya tidak mempunyai hak untuk mengubah ataupun mengkritik keputusan tersebut. Oleh karena itu, di sini komunikasi terjadi hanya satu arah, yaitu dari pemimpin ke bawahnya saja. Contoh yang paling terkenal itu adalah Adolf Hitler, pemimpin Jerman pada Perang Dunia II, dan tentunya Presiden Korea Utara sekarang ini, yaitu Kim Jong-un. Nah, yang keempat ada kepemimpinan liberalis, di mana pemimpin liberal ini memberikan kebebasan yang seutuhnya kepada karyawan dan bawahannya, di mana bawahannya ini dapat melakukan kegiatan dan tugas mereka sesuai dengan cara yang mereka mau. Nah, dengan adanya transparansi dari pemimpinan liberal, maka itu akan meningkatkan kreativitas dan juga adaptivitas dari bawahannya terhadap solusi baru dan perubahan zaman. Nah, contoh yang paling terkenal adalah Bapak Barack Obama, yaitu mantan Presiden Amerika Serikat, dan juga ada Justin Trudeau, yaitu Perdana Menteri Kanada. Nah, kemudian bagaimana kepemimpinan yang digunakan di Indonesia? Nah, seperti yang telah jelaskan sebelumnya bahwa pemimpin Indonesia itu memiliki kepemimpinannya masing-masing. Namun secara umum kepemimpinan ini harus dasari pada dasar demokrasi Pancasila, di mana sesuai namanya demokrasi Pancasila ini adalah suatu kepemimpinan demokrasi yang dibalut dengan nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan ideologi dan dasar bangsa Indonesia. Baik, jadi setelah kita sudah melakukan serangkaian diskusi tadi, izinkan saya untuk kembali menyampaikan 5 nilai yang bisa kita ambil dari gaya kepemimpinan demokratis. Jadi yang pertama adalah kekuasaan pemimpin tidak mutlak. Artinya pemimpin tidak memiliki wewenang yang mutlak, di mana setiap keputusan dan kebijakan organisasi atau negara itu dilakukan melalui musyawarah mufakat. Nilai yang kedua adalah adanya komunikasi yang baik. Bawahan tidak perlu segan dalam memberikan saran, kritik, atau masukan kepada atasan. Nilai yang ketiga adalah pengawas di kedua belah pihak. Artinya, pengawasan tidak hanya dilakukan dari atasan kepada bawahan, tetapi juga sebaliknya. Ada pengawas yang bertugas untuk memastikan bahwa pemimpin melaksanakan tugasnya dengan benar, sesuai dengan aturan dan wewenang yang tertuang dalam peraturan atau perundangan tertulis. Nilai selanjutnya adalah pemimpin dan bawahan memikul tanggung jawab bersama. Berat sama dipikul, ringan sama dijunjung. Inilah peribahasa yang menjadi sebuah nilai moral yang dianut oleh gaya kepemimpinan ini, di mana pemimpin dan juga bawahan itu menanggung tanggung jawab secara bersama-sama, tidak berat sebelah. Dan nilai yang terakhir adalah adanya kebebasan berpendapat bagi bawahan. Dalam gaya kepemimpinan ini, setiap bawahan itu memiliki andil yang sama dan keleluasaan untuk mengutarakan pendapat dan aspirasi mereka terhadap organisasi. Dan kelima nilai yang sudah saya sebutkan tadi semuanya bisa kita lihat di salah satu contoh tokoh demokratis yang sangat penting di Indonesia, yaitu Bapak B.J. Habibie. Nah, kita semua juga tahu bahwa B.J. Habibie itu dikenal sebagai Bapak Demokrasi Indonesia. Prinsip demokrasi digunakan pada saat beliau mengambil keputusan terkait masalah pada Timor Leste. Dalam menyelesaikan masalah terkait Timor Leste ini, B.J. Habibie lebih memilih untuk meminta pendapat rakyat dengan melakukan referendum. Referendum dilakukan untuk menentukan masa depan Timor Timur, yang mana keputusan akhirnya adalah lepas sepenuhnya dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi Bapak B.J. Habibie ini adalah sosok pemimpin yang bisa dijadikan contoh bagi pemimpin di zaman sekarang, karena kepribadiannya yang sangat demokratis dan pemikirannya yang sangat cemerlang, sehingga bisa mengantarkan masyarakat Indonesia pada pintu demokrasi. Sikap demokratislah yang membuat beliau dipandang sebagai sosok yang sangat istimewa dan sangat dekat juga kepada rakyatnya. Jadi itulah beberapa nilai yang bisa kita ambil dari gaya kepemimpinan demokratis, khususnya dari Bapak B.J. Habibie. Jadi sudah 1 tahun sejak evaluasi pemimpin organisasi itu dilakukan ya. Nah, saya rasa tuh saya melihat ada perubahan-perubahan yang terjadi di perusahaan bapak-bapak sekalian. Jadi saya pengen tahu apa saja perubahan yang terjadi sejak bapak-bapak ini menerapkan gaya kepemimpinan demokratis dalam memimpin perusahaannya. Yang pertama dimulai dari Bapak Jason yang dulunya otoriter sekali menjadi demokratis. Saya ingin mendengar perubahan dan perkembangan yang terjadi di perusahaan Bapak. Oke, jadi begini Bu Asta. Setelah saya menerapkan kepemimpinan demokratis di perusahaan Bimono selama setahun ini, itu
itu saya bisa memberikan penilaian secara subjektif dan objektif. Nah, dari yang subjektif sih menurut saya ya kepemimpinan otoritaris itu masih lebih baik, lebih efektif dan lebih efisien dibandingkan kepemimpinan demokratis. Selain itu saya kan juga dari dulu sudah memimpin secara otoritaris, jadi saya itu bisa memanfaatkan kepemimpinan otoritaris itu secara maksimal, memanfaatkan segala keunggulannya. Nah, namun jika dinilai secara objektif, sebenarnya kepemimpinan demokratis itu juga tidak buruk. Nah, dengan kepemimpinan demokratis itu kan dulu saya mengambil keputusan secara langsung, hanya berdasarkan atas pendapat saya saja. Tapi setelah menggunakan demokratis, saya harus menampung pendapat dari bawahan-bawahan saya juga. Nah, oleh karena itu komunikasi saya antar bawahan saya pun juga semakin membaik. Nah, saya juga bisa melihat kemampuan dari para bawahan saya dalam mengambil keputusan. Nah, kemudian dari sisi tugas hasil akhirnya, dengan menggunakan kepemimpinan demokratis itu sebenarnya hasilnya sama saja seperti otokratis. Bedanya ya hanya satu, yaitu dalam prosesnya. Dimana dalam proses demokratis ini ya saya bilang waktunya mungkin tidak seefisien otokratis, tapi untuk proses dan kerjasamanya lebih baik gitu. Jadi atas kesimpulan dari kepemimpinan ini saya rasa saya akan tetap menggunakan kepemimpinan demokratis. Baik, sebelumnya saya mau berterima kasih dulu kepada Ibu Hasna ya, karena berkat Ibu Hasna saya jadi tercerahkan. Karena saya awalnya berpikir bahwa karyawan saya itu pintar-pintar semua. Lalu dengan memberikan kebebasan mutlak untuk mereka, bisa membuat mereka menjadi lebih kreatif, kritis, dan melakukan segalanya dengan cara mereka sendiri. Tapi saya sadar, ternyata bukan itu yang mereka perlukan. Saya sadar justru untuk berkembang, mereka juga membutuhkan kritik dan saran, serta instruksi yang bersifat membangun dan mengarahkan. Bukan hanya persetujuan semata dari saya atas segala ide yang mereka lompatkan. Jadi sejak saat itu saya jadi ikut belajar untuk berpikir kritis dan diskusi bersama mereka, bukan hanya terima beres saja. Nah, berkat itu saya berhasil membawa Louis Vuitton masuk top 10 company di Forbes, dan saya sendiri juga masuk top 10 CEO. Jadi sekali lagi terima kasih ya Ibu Hasna. Oke. Jadi dulu kan saya itu menerapkan sistem di mana yang pemimpinnya karismatik. Jadi bahwa saya itu mengikuti saya karena mereka menghormati saya dan merasa itu saya seorang pemimpin yang pantas yang baik. Nah, jujur setelah menerapkan demokrasi ini saya sedikit lelah karena saya menerima lebih banyak masukan, pendapat, dan saran dari anggota saya, sehingga lebih banyak harus saya pertimbangkan ketika membuat sebuah keputusan atau membuat sebuah kebijakan. Tapi di luar itu saya merasa sangat senang karena saya itu selalu dekat dengan karyawan-karyawan saya. Contohnya aja bulan lalu itu kita baru jalan-jalan ke NTT untuk foto selfie bareng komodo. Nah, itu pengalaman baru untuk saya. Begitu Ibu Hasna. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian sudah menceritakan mengenai perubahan dan perkembangan dari perusahaan Bapak-Bapak sekalian ini. Dan saya juga mendengar banyak sekali perubahan dan perkembangan yang sangat positif. Apalagi dari perusahaan Bapak Devin, yaitu Louis Vuitton yang berhasil menempati 10 besar Forbes. Dan semoga di tahun-tahun berikutnya setelah menerapkan gaya kepemimpinan ini bisa jadi peringkat 1. Nah, karena saya rasa rapat kali ini sudah selesai, saya akan kembalikan ke Bapak Sekretaris Langsung.